الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ar-rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia membutuhkan dua kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yang secara fitrah manusia tidak perlu diajari. Karena kebutuhan jasmani mengarah kepada kepuasan lahiriah yang disebut dengan kesenangan. Senang makan, senang rekreasi, senang di tempat-tempat yang dianggap megah. Itu namanya kebutuhan jasmani. Tetapi kebutuhan kedua adalah kebutuhan ruhaniah, yang disebut dengan istilah kerennya kebutuhan spiritual. Dan ini manusia harus dikasih tahu. Untuk kesenangan tidak perlu dikasih tahu. Fitrah manusia itu tahu sendiri. Termasuk anak kecil, dikasih uang untuk dihabiskan, gak usah dikasih tahu. Tapi kebutuhan spiritual, Allah mengisyaratkan kepada kita. Terkandung di dalam surat Al-Fatihah, yang disebut dengan sebutan Ummul Kitab, atau Ashabul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dalam ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini adalah keterkaitannya langsung dengan Allah. Tapi dari mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk manusia. Dan disinilah kebutuhan spiritual manusia. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Yang dalam bahasa masyarakat kami menyembah.
Ini namanya ubudiyah. Manusia butuh ibadah. Dilihat dari perspektif kebutuhan spiritual, semua ayat-ayat ibadah yang terangkum dalam rukun Islam, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu haji, entah itu syahadat, adalah kebutuhan spiritual. Sholat 5 kali sehari semalam, ditambah, kenapa tidak puas? Tambah dengan sunat rawatib, ditambah dengan qiyamul lail, ditambah dengan sholat duha, sholat tasbih, sholat sunnah, yang banyak itu. Semakin banyak ibadah, semakin puas batin kita. Puasa yang tinggal 10 hari kurang lebih ke depan adalah kebutuhan spiritual kita. Dan itu diulang-ulang oleh Allah tiap tahun. Kita harus berpuasa 1 bulan penuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang tujuan inti puasa itu agar kita mencapai derajat takwa, dan takwa itu kebutuhan manusia. Kenapa? Karena dalam surat At-Talaq dari ayat kedua sampai kelima, orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang menghimpit. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yaj'allahu min amri yusra. Kalau orang bertakwa, segala urusan dipermudah. Rizki banyak yang datang dari aspek yang tidak disangka-sangka. Selalu diberikan jalan keluar. Bahkan diampuni dosa-dosanya. Dan yang paling penting, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Allah memberikan sensitivitas spiritual. Spiritualnya tajam. Bisa membedakan yang hak dan yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang kamu plase, mana yang tipu-tipu, mana yang asli. Batin tajam. Haji juga gitu. Kebutuhan. Namanya kebutuhan. Karena itu kalau orang sudah haji, pulangnya puas. Dan terpanggil untuk umroh. Berulang-ulang. Walaupun sudah puluhan kali. Kenapa? Karena spiritual. Yang dikatakan wajib itu fikih, latihan. Makanya kalau kita sudah sampai kepada kebutuhan, itu ibadahnya tinggi. Demikian pun zakat. Zakat at-tahur, kebutuhan kita. Kebutuhan at-tahur mensucikan harta kita dan jiwa kita. Karena itu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Keluarkanlah sebagian harta yang kita miliki sebagai zakat pembersih jiwa dan pembersih harta yang kita miliki. Supaya apa? Barokah, ziyadatul khair, punya nilai. Kebutuhan kita. Yang kedua, iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini namanya isti'anah. Kebutuhan spiritual kita semua manusia butuh pertolongan. Karena semua kita punya persoalan, punya problem. Persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga, persoalan perusahaan, perusahaan usaha, persoalan negara, bahkan persoalan dunia. Maka iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dalam ayat mukadimah tadi, surat Al-Baqarah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kalau kamu punya persoalan, ista'inu. Mintalah pertolongan, jangan kepada dukun. Jangan kepada orang-orang sendang, jangan kepada pejabat.
Jangan bersandar kepada apapun. Bisabri wassalah, dengan penuh ketekunan dan terus kita mendirikan sholat. Sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud, qiyamul lail, masih kurang puasa, minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Jangan ke dukun. Apalagi ke polisi, jangan. Karena bisa saja hilang kambing, bisa sapi habis. Mendingan kepada Allah mengadu. Apa yang sudah hilang, ikhlaskan. Yang ketiga, ya karena saya ihdina. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami. Tolabul hidayah. Manusia butuh petunjuk. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita dikala kita lahir. Allah sudah ngasih petunjuk, namanya hidayah. Hidayah apa? Goriza. Bayi nangis, petunjuk, hidayah. Berarti sehat bayinya. Lapar, nangis, petunjuk. Haus, nangis. Sakit, nangis. Popoknya basah, nangis. Itu namanya hidayah. Goriza. Termasuk binatang yang namanya sapi, kebo, kambing, gajah, sekalipun kuda. Begitu lahir, gorizahnya apa? Langsung bisa berdiri dan jalan. Tapi manusia sangat terbatas gorizahnya. Kemudian setelah gorizah, Allah ngasih namanya hidayatul hawas. Ngasih petunjuk, panca indera. Lama-kelamaan mata yang tadinya tidak melihat, kemudian remang-remang bisa melihat tajam. Kuping yang tadinya samar-samar, kemudian jelas. Demikian pula daya rasa. Tadinya bayi nggak punya rasa bisa membedakan pahit, getir, manis, asin, enggak. Tapi lama-lama. Demikian pula sentuhan. Tapi tidak cukup, Allah memberikan hidayah yang ketiga. Hidayatul akli, akal. Sehingga manusia disebut mumayyiz. Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dan punya mukhtar, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Termasuk memilih istri, memilih profesi, memilih pemimpin terutama. Termasuk memilih agama, akal. Tapi akal pun tidak cukup. Diberikanlah namanya hidayah agama. Alhamdulillah kita sudah beragama Islam. Tapi itu pun tidak cukup. Karena banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak haji. Karena belum ada taufik, kemampuan menjalankan aturan-aturan agama. Itulah sebabnya kita selalu memohon kepada Allah. Ihdina, tunjukkanlah kami. Yang keempat, siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang konsisten. Manusia butuh istiqomah. Tolabul istiqomah. Manusia membutuhkan jadi orang baik. Waktu muda ugal-ugalan. Waktu jadi pejabat jahat. Selalu mengsesarakan rakyat. Waktu jadi pejabat setelah pensiun. Dia sadar ingin istiqomah jadi orang baik. Yang gak pernah sholat. Bahkan bukan hanya sholat, jadi pengurus masjid. Bahkan ada yang mendirikan pesantren, mendirikan sekolah. Karena semua orang butuh istiqomah. Ini kebutuhan spiritual. Coba tanya siapapun. Biar orang non-Islam juga di akhir hayatnya ingin jadi orang baik. Nah sebabnya Islam memberikan tutorial. Kalau ingin jadi orang baik, ya gaulnya dengan orang baik. Datangnya ke majelis-majelis yang baik. Jangan bergaul dengan lingkaran orang-orang jahat. Karena mayyasfa syafaatan hasanatan yakun lahu nasibum minha.
Wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Siapa yang mendukung kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari yang kita dukung. Sebaliknya siapa yang mendukung kebohongan, kejahatan, itu yang mendukung itu, yang jadi buzzer-buzzer itu, dia akan mendapatkan dosa dari dosa dukungan sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang baik. Yang kelima, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan yang telah kau berikan kenikmatan, bukan jalan mereka-mereka yang sesat dan mereka yang dimurkai. Para mufasir, kalau yang dimurkai Yahudi, kalau yang sesat nggak tahu jalan Nasrani. Apa yang namanya an'amta alaihim? Siapa yang telah diberikan nikmat itu? Nanti di ayat lain dijelaskan, yaitu para nabi, para syuhada, para sidikin, para solihin. Apa itu nikmat? Kalau dalam bahasa sederhananya, nikmat itu tenang. Kebutuhan spiritual tenang. Kita masuk ke masjid, dengarin khutbah, nanti sholat berjamaah, sholat Jumat, tenang. Itu yang dibutuhkan oleh spiritual manusia. Bukan senang. Senang itu yatamatta'un. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Seperti orang kafir, dia bersenang-senang, makan-makan, tapi seperti sendaguronya, binatang-binatang, seperti monyet, atau binatang apapun di kebun binatang, dia sendaguro. Kalau kenikmatan fisik. Karena itu, karena kebutuhan tenang. Dan Allah menjamin bahwa ala bizikrillah tatmainul qulub, yang bisa mendatangkan ketenangan, bukan harta, bukan dunia, bukan kemegahan, bukan jabatan, bukan. Tapi ingat kepada Allah. Itu yang bikin tenang. Nanti dengan tenang, orang bisa berpikir sehat. Dengan tenang, hidup bisa semangat. Dengan tenang, orang bisa produktif. Bisa melakukan apapun dengan ketenangan. Tapi kalau dengan kesenangan, ini yang disebut mataul gurur. Kesenangan itu bikin manusia lupa. Makanya kesempatan datang bulan Ramadan, mari kita sambut Ramadan ini untuk full memenuhi kebutuhan spiritual kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebajikan, kebajikan yang akan kembali kepada dirinya. Dan siapa yang berbuat kejahatan, kejahatan itu pula yang pasti berakibat kepada dirinya. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru minal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasruhu wa wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyyakum faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqi sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna tafarruqan badi ma'suma. Allahumma barik lana fi rizqina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ibadatina wa barik lana fi du'aina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi qaryatina hadza wa barik lana fi baladina Indonesia khasah wa min budanil muslimina wal mu'minina amah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikra akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.